Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derati Putri Utami, mahasiswa profesi Dokter Gigi Universitas Sriwijaya, angkatan 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal reading data radiologi yang berjudul Dens invaginatus tipe 4A Squeezle and Brand dengan kista radikular, sebuah laporan kasus yang jarang. Dengan dosen pembimbing, Dokter Gigi Santi Hairani, MSI. Kasus Dens invaginatus dalam jurnal ini terjadi pada seorang pasien perempuan berusia 46 tahun. Secara umum, Dens invaginatus sering terjadi pada perempuan sesuai dengan kasus ini dan sering terjadi pada usia anak-anak dan remaja ketika tahap tumbuh kembang gigi permanen. Namun, pada kasus ini baru diketahui pada usia 46 tahun yang tidak sengaja terdeteksi pada foto radiografi. Tidak dijelaskan ras pasien dalam jurnal ini, namun predileksi ras tersering terjadi pada ras Kaukasia dan Asia. Pasien mengeluhkan gigi berlubang pada gigi depan atas kiri sejak 4 bulan yang lalu. Tidak terdapat keluhan lainnya meskipun terdapat pembengkakan pada palatal dan tidak terdapat riwayat medis yang signifikan. Pada kasus ini, keluhan utama pasien bukan terkait pada gigi yang mengalami dens invaginatus, namun biasanya pasien memang tidak merasakan adanya keluhan. Hasil pemeriksaan ekstraoral pada pasien tidak ditemukan adanya kelainan. Hal tersebut umum ditemui pada pasien dengan dens invaginatus. Hasil pemeriksaan intraoral menunjukkan gigi 63 prolong retention yang disertai dengan karies servikal yang dalam. Gigi 23 tidak ada. Gigi 22 terlihat adanya diskolorasi dengan grup palatal memanjang yang tidak nyata. Ukuran gigi lebih besar dari gigi 12 dan malposisi. Gigi 12 tidak ada kelainan. Terdapat ekspansi palatal yang tidak jelas dekat dengan gigi 22 tanpa adanya perforasi tulang. Umumnya, dens invaginatus paling sering terjadi pada gigi permanen incisivus lateral maksila sesuai dengan kasus dan dapat menyebabkan terjadinya nekrosis pulpa yang ditandai dengan adanya diskolorasi gigi. Selain itu, pembengkakan pada palatal kemungkinan disebabkan adanya lesi periapikal yang merupakan efek dari dens invaginatus. Gigi 23 yang tidak ada kemungkinan disebabkan karena adanya lesi periapikal yang menyebabkan displacement serta impaksi gigi tersebut, sehingga gigi 63 mengalami prolong retention. Pada foto periapikal menunjukkan terdapat lesi radiolucent pada mahkota gigi 22 dengan ukuran lebar mesiodistal lebih besar yaitu kurang lebih 10 mm dari ukuran normal yaitu kurang lebih 6,6 mm yang meluas dari incisal edge terhubung ke ruang ligamen periodontal pada aspek lateral permukaan mesial di sepertiga tengah akar tanpa pembagian kamar pulpa. Bersifat localized, berjumlah single, berukuran panjang kurang lebih 13 mm, berbentuk inverted teardrop, berbatas jelas radio opak dengan densitas menyerupai email. Efek terhadap gigi adalah terdapat akar gigi tambahan yang bengkok di sepertiga apikal, disertai saluran akar pada permukaan mesial gigi. Dan efek terhadap jaringan sekitar adalah terbentuknya lesi periapikal. Terdapat lesi radiolucent pada sepertiga apikal gigi 22 yang meluas ke mesial mencapai sepertiga apikal gigi 21, ke distal ke arah gigi posterior, dan ke superior mencapai gigi 23 yang mengalami impaksi. Bersifat localized, berjumlah single, berukuran kurang lebih 12 mm kali 24 mm, berbentuk irregular, berbatas jelas sklerotik. Efek terhadap jaringan sekitar adalah hilangnya ruang ligamen periodontal dan lamina dura pada sepertiga apikal gigi 22. Displacement gigi 23 ke superior ke arah fossa nasal. Di bawah lesi periapikal gigi 22 terdapat impaksi gigi 23 dengan impaksi bersifat horizontal. Terdapat prolong retention gigi 63. Pada foto panoramik, terdapat lesi radiolucent pada sepertiga apikal gigi 22 dengan kelainan dens invaginatus meluas ke anterior mencapai sepertiga apikal gigi 21, ke posterior mencapai sepertiga apikal gigi 24, dan ke superior mencapai gigi 23 yang impaksi dan dasar fossa nasal kiri. Bersifat localized, berjumlah single, berukuran kurang lebih 27 kali 35 mm, berbentuk irregular, berbatas jelas sklerotik. Efek terhadap jaringan sekitar adalah hilangnya ruang ligamen periodontal dan lamina dura
pada sepertiga apikal gigi 22-24, serta impaksi dan displacement gigi 23 ke arah antero-superior mencapai dasar fosa nasal kiri. Terdapat impaksi gigi 23 bersifat horizontal dan berada pada aspek palatal. Terdapat lesi radiolucent pada cervical mencapai pulpa pada mahkota gigi 63 yang mengalami prolonged retention dengan rasio mahkota berbanding akar adalah 1:1 dengan ujung akar membulat. Radiodiagnosis gigi 22 adalah densivaginatus klasifikasi Ohler tipe 3A atau Schuzel and Brand tipe 4A berdasarkan radiografi periapikal, yaitu adanya gambaran radiolucent pada mahkota gigi 22 yang meluas dari incisal edge terhubung ke ruang ligamen periodontal pada aspek lateral permukaan akar gigi. Tanpa pembagian kamar pulpa berbentuk inverted teardrop berbatas jelas radio opak dengan densitas menyerupai email. Efek terhadap jaringan sekitar adalah terdapat lesi periapikal. Radiodiagnosis pada lesi periapikal gigi 22 adalah kista radikular. Berdasarkan radiografi periapikal dan panoramik, terlihat adanya lesi radiolucent di sepertiga apikal gigi 22, berbatas jelas sklerotik. Efek terhadap jaringan sekitar adalah hilangnya ruang ligamen periodontal dan lamina dura, serta displacement gigi 23. Pada kasus ini, dilakukan pemeriksaan radiografi periapikal dan panoramik. Foto periapikal bertujuan untuk melihat perluasan invaginasi dalam menentukan tipe dens invaginatus, melihat batas dan bentuk invaginasi dengan jelas, sehingga membantu dalam menegakkan diagnosis, serta menentukan panjang kerja gigi untuk perawatan endodontik. Sedangkan, radiografi panoramik diperlukan untuk melihat perluasan lesi periapikal ke superior, ke arah fosa nasal, dan ke posterior. Menentukan posisi impaksi gigi 23 sehingga dapat membantu menentukan rencana perawatan secara tepat. Pada kasus ini, diperlukan pemeriksaan CBCT yang bertujuan untuk melihat akar tambahan gigi 22 secara 3 dimensi dalam hal melihat posisi akar sebagai panduan untuk dilakukan bedah reseksi akar dan panjang saluran akar tambahan untuk menentukan panjang kerja gigi dalam perawatan endodontik. Klasifikasi tipe densivaginatus pada kasus ini berdasarkan Ohler adalah tipe 3A karena invaginasi meluas melalui akar dan terhubung ke ruang ligamen periodontal pada aspek lateral akar gigi. Pada kasus ini terdapat akar gigi dismorfik sehingga perlu digunakan klasifikasi Schuzel and Brand dan termasuk tipe 4A karena invaginasi hanya melibatkan struktur email dan dentin saja tanpa membagi kamar pulpa menjadi dua yang disertai dengan akar gigi tambahan dan saluran akar pada sisi mesial gigi 22. Hal tersebut jarang ditemui karena umumnya efek dari dens invaginatus adalah pembentukan akar yang tidak sempurna. Pada kasus ini terdapat impaksi gigi 23 yang merupakan efek dari perluasan lesi kista radikular ke arah antero superior sehingga gigi 23 tidak erupsi. Posisi gigi berada di palatal. Diketahui berdasarkan prinsip semakin jauh jarak antara objek dan reseptor atau film, maka objek pada foto akan mengalami perbesaran yang terlihat dari ukuran gigi 23 lebih besar dibandingkan gigi 13. Selain itu, gigi 22 terlihat makrodontia yang dari foto panoramik ukuran mesiodistal mahkota gigi 22 lebih besar dibandingkan gigi 12. Sementara itu pada foto periapikal terlihat jauh lebih besar dikarenakan malposisi gigi. Sedangkan pada densivaginatus biasanya gigi mikrodontia. Terdapat prolonged retention gigi 63 yang tidak mengalami resorpsi akar, terlihat dari kondisi ujung akar yang membulat dan rasio mahkota berbanding akar 1:1. Hal tersebut dikarenakan adanya displacement gigi 23. Diagnosis banding yang paling sesuai pada kasus ini yaitu geminasi, karena memiliki persamaan berupa struktur internal radiolucent terjadi pada mahkota gigi incisivus lateral maxilla, ukuran mesial distal mahkota gigi yang besar, serta lesi berbatas jelas radio opak seperti densitas email. Namun pada kasus ini tidak dapat ditegakkan diagnosis geminasi karena bentuk lesi berupa inverted teardrop dengan efek terhadap jaringan sekitar adalah lesi periapikal. Sedangkan pada geminasi seharusnya lesi berbentuk bifid crown dan menyebabkan maloklusi. Perawatan yang dilakukan pada kasus ini adalah
eksisi lesi kista radikular disertai dengan pengangkatan gigi 23 yang hipaksi dan reseksi akar tambahan gigi 22. Kemudian dilanjutkan dengan perawatan saluran akar dan retrograde filling pada gigi 22. Perawatan eksisi kista dalam hal ini enukleasi, yaitu pengambilan jaringan kista secara keseluruhan tanpa ruptur pada dinding kista, dipilih karena secara radiografis lesi berbatas jelas dan perluasan lesi pada kasus tidak melibatkan struktur anatomi penting seperti sinus maxillaris. Kemudian, pengangkatan gigi 23 juga dilakukan karena posisi gigi tersebut dekat dengan kista, serta gigi tidak dapat erupsi akibat displacement ke arah midline dan impaksi horizontal. Reseksi akar tambahan pada gigi 22 dilakukan karena adanya dilaserasi akar yang menyulitkan akses dalam perawatan saluran akar sehingga prinsip shaping, cleaning, dan filling tidak dapat dicapai secara optimal dan prognosis menjadi buruk. Prolong retention gigi 63 dilakukan ekstraksi karena terdapat karies servikal mencapai pulpa dengan rasio mahkota berbanding akar 1:1 yang menandakan dukungan tulang alveolar yang tidak adekuat yang dapat menyebabkan mobilitas gigi. Perawatan saluran akar dilakukan pada gigi 22 karena gigi mengalami nekrosis pulpa dan untuk mencegah rekurensi kista radikular. Kasus ini dilakukan retrograde filling yang umumnya dilakukan pada dens invaginatus tipe 3A, yaitu terdapat hubungan gigi ke ruang ligamen periodontal dengan tujuan untuk mencegah masuknya bakteri dari rongga mulut ke periapikal gigi 22 melalui invaginasi yang dapat menyebabkan terbentuknya lesi periapikal. Pada kasus ini tidak dilakukan ekstraksi gigi karena kondisi mahkota gigi hanya terdapat kavitas di daerah palatal sehingga masih dapat direstorasi. Sedangkan pada umumnya ekstraksi gigi baru dapat dilakukan pada kasus dens invaginatus tipe radikular atau kegagalan pasca perawatan endodontik. Pada foto periapikal saat evaluasi tahap perawatan terdapat gambaran radio opak pada mahkota gigi 22 permukaan labial atau palatal mencapai sepertiga tengah mahkota, berjumlah 2 pada sisi mesial dan distal, berbentuk irreguler dan berbatas jelas. Pada sisi mesial di bawahnya terdapat gambaran radio opak dengan densitas lebih tinggi mencapai sepertiga servikal mahkota berbentuk setengah lingkaran berbatas jelas. Terdapat gambaran radio opak homogen pada saluran akar utama yang meluas dari sepertiga servikal akar mencapai kurang 1 mm dari apeks, berbentuk taper dan berbatas jelas. Sudah tidak terlihat akar gigi tambahan pada permukaan mesial akar gigi. Terdapat gambaran radio opak homogen pada saluran akar tambahan yang meluas dari sepertiga servikal akar mencapai lebih dari 3 mm dari batas invaginasi, berbentuk garis lurus dan berbatas jelas. Kemudian, terdapat gambaran radio opak homogen dengan densitas lebih rendah dari bahan obturasi pada daerah invaginasi di sepertiga servikal akar mencapai sepertiga tengah akar, berbentuk irreguler, berbatas jelas. Terdapat pengurangan ukuran dari gambaran radiolucent di sepertiga apikal gigi 22 menjadi kurang lebih 7 mm kali 14 mm, berjumlah single, berbentuk irreguler. Pada gambaran radiografi tersebut, sudah tidak terlihat gigi 23 yang mengalami impaksi dan prolong retention gigi 63. Pemeriksaan radiografi periapikal di gambar 6 pada kasus dipilih karena gambaran ketajaman objek lebih jelas dalam mengevaluasi tahapan perawatan saluran akar gigi 22. Dalam hal ini, melihat hasil obturasi serta mengevaluasi kondisi periapikal. Hasil evaluasi tahap perawatan saluran akar gigi 22 menunjukkan bahan obturasi yang hermetis pada kedua saluran akar dengan panjang kerja yang adekuat pada saluran akar utama. Namun, pada saluran akar tambahan tidak dapat dievaluasi karena daerah apeks tidak dapat terlihat pada foto periapikal. Selain itu, gambaran radio opak irreguler pada mahkota gigi kemungkinan berupa tumpatan sementara.
Dan gambaran radio opak di daerah invaginasi merupakan hasil perawatan retrograde filling. Pada gigi 22 terdapat diskolorasi sehingga perlu dilakukan bleaching intrakoronal dan dilanjutkan dengan restorasi akhir menggunakan resin komposit karena kerusakan mahkota minimal yang terbatas pada aspek palatal. Evaluasi pada tahapan perawatan saat obturasi pada kasus ini terlihat pengurangan ukuran dari gambaran radiolucent di sepertiga apikal gigi 22 menjadi kurang lebih 7 mm kali 14 mm yang menunjukkan telah terjadinya proses penyembuhan tulang. Kontrol pasca restorasi akhir perlu dilakukan setelah 3-6 bulan untuk melihat ada tidaknya pengurangan ukuran lesi periapikal atau rekurensi lesi serta melihat kondisi jaringan periodontal. Perawatan dapat dikatakan berhasil jika sudah tidak terlihat gambaran radiolucent di daerah periapikal gigi yang dilakukan perawatan, pola tulang trabekula, dan ruang ligamen periodontal kembali normal. Kesimpulannya, radiodiagnosis kasus ini adalah densivaginatus klasifikasi Ohler tipe 3A atau Schuzel and Brain tipe 4A disertai kista radikular karena terdapat lesi radiolucent pada mahkota gigi 22 yang meluas dari incisal H terhubung ke ruang ligamen periodontal pada aspek lateral permukaan akar gigi tanpa pembagian kamar pulpa yang disertai dengan adanya akar gigi tambahan dan saluran akar pada sisi mesial gigi 22. Berbentuk inverted teardrop, berbatas jelas radio opak dengan densitas menyerupai email. Efek terhadap jaringan sekitar adalah terdapat lesi periapikal yang berupa lesi radiolucent pada sepertiga apikal gigi, berbatas jelas sklerotik, dan efek terhadap jaringan sekitar adalah hilangnya ruang ligamen periodontal dan lamina dura, serta displacement gigi 23. Pada kasus ini, terdapat akar tambahan di mesial gigi 22 yang merupakan temuan jarang pada kasus dens invaginatus. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.